Shalom, Bapak Ibu yang kekasih. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online, di dalam ibadah praise on worship pada malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau serahkan seluruh jiwa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau beria-ria lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami saat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Tuhan menaungi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan. Haleluya. Bersuka untuk Tuhan, karena adalah hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Tibalah saatnya bagi kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang kekasih, bisa lihat nomor yang ada di layar. Kita akan membawa persembahan dengan sukacita. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan, saat ini kami rindu untuk memberi yang terbaik, baik itu persembahan kami maupun persembahan persepuluhan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menerima persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita. Dan ini kami berdoa agar dapat menjadi berkat, dapat menjadi pelayanan dapat membantu pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya Yesus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau selalu bersama kami Bapa. Di dalam terpujilah Engkau Yesus. Jadi bukti kebesaran.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum menerima sabda firman. Tuhan Yesus, kami masing-masing keluarga berada di dalam rumah, sesudah bersama-sama menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Saatnya tiba kami menerima sabda firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kemudian beri kami tekad melakukan apa yang Engkau kehendaki, serta mengimani bahwa firman yang telah Engkau sampaikan ini adalah untuk keselamatan kami. Kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya menyampaikan satu tema firman, yaitu makna dari penyelamatan dari Allah. Saya ulang, makna dari penyelamatan dari Allah. Nah, saya bacakan dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang demikian bunyinya, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika saya baca pada ayat yang ke-8, saya betul-betul memuji Tuhan. Apa sebabnya, saudara-saudara? Karena tata letak atau susunan kata kalimatnya ini sangat hebat. Dan betul-betul ini susunan kalimat yang sangat tepat. Tolong perhatikan saudara. Di dalam ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, perhatikan. Ternyata kasih karunia itu mendahului kata kamu diselamatkan. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Pertama-tama kita menerima kasih karunia Allah lebih dulu di dalam Yesus Kristus, dan kemudian kita diselamatkan. Haleluya. Dan penyelamatan ini dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada andil sama sekali dari kita dalam segi apapun, saudara-saudara. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita. Keselamatan itu bukan semata-mata karena usaha kita. Tetapi itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Kita hanya menerimanya dengan iman. Itu sebabnya tidak boleh sombong, saudara-saudara. Jadi kalau saya selamat, saudara selamat, nama kita terdaftar dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Itu oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati tersalib menanggung dosa kita. Dan ketika kita percaya kepadanya, dosa kita diampuni. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kata kamu diselamatkan, ya, itu dalam terjemahan bahasa Inggris adalah you have been saved. Nah, kata you have been saved ini, saudara-saudara, itu artinya dalam bentuk present perfect tense, ya. You have been saved. Itu dalam bentuk present perfect tense. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ya, kamu diselamatkan ini yaitu sesos menoi. Nah, kata sesos menoi ini juga bentuk present perfect tense.
ini kata kerja. Artinya apa? Artinya sebuah perbuatan yang sudah terjadi di masa lampau, ya, namun dampaknya dari perbuatan itu terasa sampai sekarang ini, ya. Saudara baca kapan saja, di mana saja, maka itu kalimat tetap berbunyi you have been saved atau kamu diselamatkan. Dan ini berlaku sepanjang masa, saudara-saudara, kamu diselamatkan. Oleh karena itu kita harus menghargai pemberian daripada Allah ini, saudara-saudara. Dan nanti kita akan lihat, ya, cara menghargai pemberian Allah itu bagaimana. Karena ada take and give, saudara-saudara, ya. Nah, kemudian maksud daripada penyelamatan Allah itu apa, saudara-saudara, ya? Apa maksudnya Allah menyelamatkan kita di dalam penebusan Yesus Kristus? Dikatakan pada ayat yang ke-10, saudara-saudara, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelum kita diselamatkan, ya. Jelas pada ayat yang ke-10 tadi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya. Jadi saudara-saudara, apa maksud daripada penyelamatan itu? Supaya kita melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah. To do a good job. Nah, saudaraku yang kekasih. Jadi kalau ada orang yang percaya tetapi tidak melakukan pekerjaan yang baik, itu berarti dia tidak tahu tujuan penyelamatan Allah, saudara-saudara. Ya, kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita selamat, bukan, ya. Tetapi perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, itu hanya dengan iman gratis, saudara-saudara. Tetapi sebagai ucapan syukur kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, sekarang tentu saudara bertanya, ya, apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang baik? Yang disebut dengan pekerjaan yang baik itu apa, saudara-saudara, ya? Nah, tentu kita tidak bisa menjawab dengan pemikiran kita sendiri, tetapi harus membaca ayat-ayat sebelumnya atau konteksnya, saudara-saudara. Yang dimaksud dengan pekerjaan baik itu apa? Nah, saya bacakan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, saudara-saudara, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudaraku perhatikan, ya. Apa itu pekerjaan yang baik? Nah, saudaraku, dikatakan pada ayat yang 1, dulu. Nah, kata dulu itu ketika kita masih belum bertobat, ketika kita masih hidup dalam cara hidup yang lama, yang warnanya dosa, dikatakan dulu, ya. Pada ayat yang pertama dikatakan, kamu hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Itu dulu, saudara-saudara, ya. Kemudian dikatakan pada ayat yang kedua, dulu, ya, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu setan. Dulu, ya, kita belum bertobat, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa atau setan. Lalu pada ayat ketiga dikatakan, dulu kamu hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Nah, jadi apa itu perbuatan yang baik? Itu kebalikan apa yang tertulis pada ayat 1 sampai 3, ya. Apa artinya, saudara-saudara, ya? Berarti kalau dulu kita hidup dalam pelanggaran dan dosa-dosa,
sekarang kita tidak lagi hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tidak lagi, saudara-saudara ya. Nah, kata pelanggaran dalam bahasa aslinya itu paraktomai. Ya, paraktomai. Artinya pemberontakan yang aktif melawan Allah. Itu dulu. Tetapi sekarang kita tidak lagi. Ya, kita sekarang adalah orang yang taat, memelihara apa yang diperintahkan oleh Allah, menuruti dengan hati yang tulus, ikhlas, saudara-saudara. Jadi sudah berubah sama sekali. Ya, nah saudaraku yang kekasih. Lalu dosa, itu dalam bahasa aslinya itu hamartia. Itu artinya penyimpangan dari sasaran. Misalnya saudara, misalnya lagi main panah-panahan ya. Di depan saudara itu ada tanda bulat, lingkaran bulat, lalu di dalamnya ada titik merah, bulat kecil di dalamnya. Itu adalah sasarannya. Lalu kira-kira jarak 50 meter gitu ya, saudara mulai melepaskan anak panah. Tetapi melesat ke kiri saudara-saudara ya, tidak sampai kepada lingkaran yaitu sasaran. Nah itu artinya saudara-saudara melenceng. Ya, itu penyimpangan dari sasaran. Itu artinya dosa, ya, hamartia, saudara-saudara. Sebagai contoh, dalam Kejadian pasal 3 ayat 3, saudara-saudara, jelas jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Itu firman Allah. Tetapi dalam ayat 4 kata ular, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, iblis mengatakan tidak mati. Ya, iblis mengatakan no terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, saudaraku, namun apa yang terjadi? Iblis merayu-rayu kepada Hawa. Hawa melihat itu buah pengetahuan baik yang jahat dan yang jahat. Akhirnya diulurkannya tangannya, dipetiknya, dimakannya, dan diberikan kepada suaminya yang juga ada di sampingnya, saudara-saudara. Dua-duanya makan, itu buah yang dilarang oleh Allah. Mereka sudah melenceng daripada perintah Allah. Mereka tidak mengenai sasaran, saudara-saudara. Mereka sudah melakukan dosa. Mereka jatuh di dalam hamartia, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, apa itu pekerjaan yang baik? Artinya tidak lagi tunduk kepada perintah ataupun bujukan rayuan iblis. Tetapi kita harus tunduk hanya kepada perintah Tuhan. Hanya kepada firman Allah. Menuruti kehendak Allah. Itulah perbuatan yang baik, saudara-saudara ya. Nah, ini yang disebut lakukanlah perbuatan yang baik. Itulah tujuan daripada keselamatan kita. Supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, saudaraku. Kemudian berikutnya ya. Tidak mentaati penguasa kerajaan angkasa atau iblis, saudara-saudara. Tidak ikut jalan dunia ini, ya. Jalan dunia, aiona tu kosmu, itu adalah jalan hidup orang-orang dunia, sistem dunia yang mengakibatkan penderitaan. Misalnya, saudara-saudara. Oh, banyak yang korupsi. Memang ketika korupsi enak, saudara-saudara ya. Oh, dia punya duit banyak, bisa beli mobil yang paling bagus, ya bisa beli rumah yang paling bagus dan sebagainya dan sebagainya. Oh, bisa taruh di bank, saudara-saudara. Enak sekali. Tapi begitu ketahuan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kepahitan semata-mata, kehancuran semata-mata, saudara-saudara. Ya, dulu kita sebelum bertobat mentaati penguasa kerajaan angkasa yang selalu mendikte pikiran kita, mendikte angan-angan kita, berbisik kepada kita, ya. Tetapi kita tidak lagi taat, kita katakan no, itu adalah dosa, ya. Kami hanya taat kepada perintah Tuhan. Demikian juga banyak suami istri yang selingkuh, saudara-saudara. Ketika selingkuh, oh enak, saudara-saudara. Begitu ketahuan, hancur keluarganya, terjadi percekcokan yang luar biasa, pertengkaran yang luar biasa, akibatnya sangat fatal sekali. Nah, kalau kita sudah bertobat, kita tidak lagi melakukan itu merupakan kebencian di hadapan Allah, ya. Nah, anak-anak muda yang masih narkoba atau ingin mencari uang sebanyak-banyaknya menjual narkoba,
Ya, saudara pikir itu enak, tapi itu mencelakakan Anda. Ya, dulu ketika engkau belum bertobat, engkau tunduk mentaati kehendak iblis. Tetapi sekarang harus katakan, no, aku tidak mau lakukan. Aku selakukan kehendak Allah. Ya, aku mau hidup kudus. Aku tidak mau mengotori tubuhku sebagai bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus diam di dalam saya. Saya harus hidup di dalam kekudusan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sadarlah dalam hidupmu saudaraku ada benih ilahi. Istilahnya ada gen dari Allah. Ya, jadi ada di dalam diri kita tuh gen Allah itu saudara-saudara. Ya, itu sebabnya kita harus bertanya, siapa yang lahir dari Allah? Jawablah, yang tidak berbuat dosa lagi. Karena dalam diri kita ada gen dari Allah dan kita tidak bisa berbuat dosa. Haleluya. Kemudian dikatakan, dulu kamu menuruti kehendak daging. Ya, kehendak daging ini dalam bahasa aslinya yaitu epitumiais tesarkos. Nah itu dia ya. Artinya hasrat atau pola pikir yang jahat, saudara-saudara ya. Kehendak daging, kehendak hawa nafsu yang luar biasa, yang menyala-nyala. Nah, dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, inilah kehendak daging, percabulan, hal yang kotor, ya, hal yang tidak patut, penyembahan berhala, ilmu guna-guna, ya, permusuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, mementingkan diri sendiri, perpecahan, berpihak-pihak, iri hati, mabuk-mabuk, pesta pora, dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali. Itulah kehendak daging, kehendak hawa nafsu, saudara-saudara. Tetapi kita sudah tidak mengikuti norma-norma duniawi kehendak daging, saudara-saudara. Roma 12 ayat 2, janganlah ikuti norma-norma dunia. Ini dalam terjemahan bahasa sehari-hari, saudara-saudara ya. Kita tidak lagi mengikuti norma-norma dunia. Artinya norma-norma yang menjadi jalan hidup kita adalah firman Allah. Ya, itu adalah kehendak daripada Tuhan. Nah itu sebabnya saudaraku, kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya kita tahu apa tujuannya, yaitu supaya kita berbuat hal yang baik. Berbahagialah saudara yang mendengar ini firman dan yang melakukan dengan tulus hati. Amin, saudara-saudara. Nah, di mana saudara berada, mari kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing dengan firman yang merupakan teguran pada saat ini. Ya, mari kita mengaku bahwa diri kita ini penuh dengan kekurangan dan dosa. Mari semua tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami kalau kami mengatakan dalam diri kami tidak pernah berbuat dosa? Itu hanya dusta semata-mata. Itu sebabnya kami mengaku Tuhan, kami penuh dengan kekurangan, pemberontakan, dan pelanggaran akan firman. Ampunilah kami. Sekarang kami sadar, Engkau memanggil kami, supaya kami benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Perkara-perkara yang lama harus sudah kami tinggalkan. Lalu kemudian perkara-perkara yang baru harus terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mengaku Tuhan, dulu kami hidup dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Dulu kami mentaati penguasa kerajaan angkasa atau iblis. Dulu hidup kami di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Tetapi puji Tuhan, ya Roh Kudus, Engkau telah membimbing kami, sehingga kini kami tidak lagi hidup dalam pelanggaran dan dosa. Kami tidak lagi mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu setan. Kami tidak lagi hidup dalam nafsu daging. Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Engkau. Itu sebabnya setiap kali kami mendengar berita firman-Mu, ajar kami mendengar dan melakukan dengan seksama. Kami serahkan langkah-langkah hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu.
Engkau membimbing kami, Engkau menggembalakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudaraku, saatnya saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami terpanggil mendoakan kesejahteraan dari bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau melihat pandemi global yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Bukannya semakin berkurang, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Tuhan, ampunilah kami rakyat Indonesia yang tidak taat 100% kepada nasihat pemerintah. Ajar kami taat menuruti apa yang dinasihatkan pemerintah demi kesehatan dari kami umat Indonesia. Bila kami melakukan 3M, kami pakai masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Biarlah kalau kami tidak perlu, kami tidak usah pergi kemana-mana berkerumun, bahkan tidak menjaga jarak, menghadiri pesta-pesta, dan kami lupa memakai masker. Ampunilah kami Tuhan. Sadarkan seluruh bangsa kami, sehingga pandemi global ini sirna dari Indonesia. Tuhan, Engkau berkati para penyelidik di dalam laboratorium untuk menemukan vaksin untuk membasmi corona. Tuhan tolong supaya dengan vaksin ini ada imunitas dalam tubuh kami. Dan Tuhan juga menolong supaya menemukan obat yang jitu sehingga membasmi benih corona ini. Terima kasih banyak Bapa. Selamatkan Indonesia. Selamatkan keluarga demi keluarga. Semua kami anak-anak Tuhan jaga, lindungi dan berkati. Bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Keselamatan dari Allah menjadi milik kami, jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. Melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Sehingga engkau menerima kasih sayang Tuhan. Engkau mengalami damai sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, Tuhan berkati kita sekalian.